Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia, semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezekinya. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah sudah sarapan? Jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting. Jangan lupa sedekah karena sedekah memperkaya rezeki. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran Quran dan Hadis kelas 10 dengan tema Al-Quran Kitabku. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila kita memulai pertemuan pada siang, pagi, sore, atau malam ini dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja ke poin inti, acara inti pembahasan tentang Al-Quran Kitabku. Tapi sebelum itu, kayaknya kurang enak kayak gini. Darling, kurang? Oh, ada satu lagi. Nah, enak. Al-Quran Kitabku. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran ada 3: Zabur, Taurat, dan juga Injil. Ketiga kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memang harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau orang Jawa bilang, way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berlaku selamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru, baik dalam keindahan penulisan, keindahan sastranya, bahkan sedikit pun manusia tidak bisa menyontoh, bahkan memanipulasi Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi menurut Imam Al-Hyani adalah bentuk atau kata masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut Imam Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata atau lafadz qorona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam. Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Syekh Muhammad Khudairi Beg dalam kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islam mendefinisikan bahwa Al-Quran ialah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri pada surat An-Nas. Selanjutnya menurut Subki Soleh mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Habibana Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Muhammad Abduh mendefinisikan
Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf, yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkan, yakni orang mukmin, orang Islam. Melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran memang mempunyai banyak julukan. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, Al-Furqan. Lalu Al-Dzikr dan At-Tanzil. Alkitab bermakna Kitabullah atau kitabnya Allah. Atau dalam arti lain, Alkitab adalah yang ditulis. Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda. Pembeda apa? Al-Quran jelas telah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan itu sudah jelas. Al-Dzikr. Kenapa disebut Al-Dzikr? Karena bagi siapapun yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, dihitung sebagai pahala baginya. At-Tanzil. Yang terakhir At-Tanzil. At-Tanzil ini apa? At-Tanzil secara makna adalah yang diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena proses penurunan Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur dengan jalan malaikat Jibril. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, perilaku orang yang berpegangan pada Al-Quran. Yang pertama, memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak. Kita sudah tahu banyak sekali contoh yang dihadirkan oleh Al-Quran. Banyak sekali contoh yang dapat kita teladani, bagaimana akhlak mulia, bagaimana seorang ayah mendidik 9 anaknya sehingga menjadi Umar Faruk. Kita dapat meneladani kisah Umar Faruk, bagaimana beliau mendidik anaknya sehingga sukses di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Banyak sekali tuntunan-tuntunan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Bagaimana seharusnya umat Islam ini dalam beribadah. Tentu orang yang berperilaku berpegangan pada Al-Quran, tentu saja orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti dalam kehidupan ibadahnya pasti akan istiqomah. Selanjutnya, menjalani hidup dengan sehat. Karena kita tahu Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Banyak di dalamnya berisikan obat, baik obat jiwa maupun obat raga. Ketika kita susah gundah gulana, berarti kejiwaan kita sedang diuji. Maka dari itu, membaca Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat. Di sisi lain, Al-Quran bagaimana cara menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Di dalam surat An-Naml, yang artinya lebah, dijelaskan bahwa fihi syifa'ul linnas. Dari semuanya, lebah itu mengandung obat. Bagaimana kita tahu? Kita tidak bisa membantahnya, karena Al-Quran telah mengatakan seperti itu. Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula tidak ada baju yang tak sobek. Maka apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga pagi Anda bahagia, semoga hari-hari Anda bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.